Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dr. Yusuf dan rekan-rekan saya. Perkenalkan nama saya Kezia Yusekina, absen 15. Perkenalkan nama saya Ananda Putri Syakila dari absen 3 dan sama saya. Perkenalkan nama saya Marvina 15 dari absen 19. Perkenalkan nama saya Kapita Soraya Putri dari absen 14. Di sini kami akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran, di mana masuk ke bab statistika matematika. Dan di sini kita akan membahas yang pertama yaitu jangkauan interkuartil, yang kedua varian dan simpangan baku data tunggal, dan yang ketiga yaitu varian dan data dan simpangan baku data kelompok. Untuk video pembahasannya setelah video ini. Yang pertama yaitu ada jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas atau Q3 dan kuartil bawah atau Q1. Jika jangkauan interkuartil dinotasikan dengan QR, maka QR sama dengan Q3 selami Q1. Selanjutnya ada contoh soal jangkauan interkuartil. Nah, tentukan jangkauan interkuartil dari data 3, 5, 4, 5, 7, 5, 6, 5, 4, 7, 3. Jadi yang pertama itu kita tentukan kuartilnya terlebih dahulu. Nah, kuartil itu dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Jadi pertama itu ada 3, 4, 5, terus ada 6, yang terakhir ada 7. Nah, jadi di sini itu ada datanya itu ganjil 11. Pertama itu kita cari Q3-nya atau kuartil atas. Nah, karena datanya itu tunggal, jadi rumusnya X3/4 N plus 1. X3/4 N-nya itu ada 11 ditambah 1. X3/4 tambah 12. 12 bagi 4 ada 3, jadi 3 kali 3 ada 9. 3 itu 9. Nah, data dari data ke 9 itu adalah 6. Nah, selanjutnya itu mencari Q1. Rumusnya sama ya, ini X1/4 N plus 1. Jadi X1/4 N-nya itu ada 11 ditambah 1. X1/4 dikali dengan 12 dibagi 4 ada 3. Jadi Q1 itu ada 3. Data yang ketiga itu adalah 4. Jadi untuk menentukan jangkauan interkuartil dari data 3, 5, 4, 5, 7, 6, 6, 5, 4, 7, 8 itu rumusnya QR sama dengan Q3 dikurangi Q1. Q3-nya itu 6 dan Q1 itu adalah 4. Jadi 6 dikurangi 4 itu ada 2. Jadi jangkauan interkuartil itu hasilnya adalah 2. Varian dan simpangan baku data tunggal. Varian dan simpangan baku data tunggal adalah ukuran penyebaran lainnya yang biasa digunakan untuk mengetahui sebaran data adalah varian. Semakin kecil varian, maka data-data dalam kelompok tersebut semakin seragam mendekati ban kelompok. Demikian juga sebaliknya. Varian diperoleh dengan cara mengurangi setiap data dengan min atau dengan rumus berikut. Varian sama dengan sigma dalam kurung x min x bar kuadrat per n, di mana x bar adalah min. Varian sering ditulis dalam simbol varian kuadrat. Sedangkan simpangan baku adalah akar dari varian. Simbol untuk simpangan baku adalah varian. Varian akar sigma dalam kurung x min x bar kuadrat per n. Yaitu varian dan simpangan baku data kelompok. Varian dan simpangan baku data kelompok. Sama halnya seperti mencari min dari data kelompok, kita akan selalu mengasumsikan bahwa data-data yang terdapat dalam kelas interval tertentu diasumsikan tersebar merata sehingga kita dapat menggunakan nilai tengah dari setiap kelas interval. Mari kita lihat soal berikut. Dari suatu penelitian mengenai lamanya baterai HP diperoleh data sebagai berikut.
Durasi baterai 6 sampai 10 mempunyai frekuensi 2, 11 sampai 15 mempunyai frekuensi 10, 16 sampai 20 mempunyai frekuensi 18, 21 sampai 25 mempunyai frekuensi 45, 26 sampai 30 mempunyai frekuensi 5. Tentukanlah varian dan simpangan dari durasi baterai tersebut. Untuk data berkelompok, maka kita perlu menentukan nilai tengah dari masing-masing kelas terlebih dahulu. Lalu mencari nilai sigma x dan sigma x kuadrat agar lebih mudah kita tempatkan semua nilai dalam tabel berikut. Baterai 6 sampai 10, nilai tengah 8 dan frekuensi 2. Durasi baterai 11 sampai 15, nilai tengah 13, frekuensi 10. Durasi baterai 16 sampai 20, nilai tengah 18, frekuensi 18. Durasi baterai 21 sampai 25, nilai tengah 23, frekuensi 45. Durasi baterai 26 sampai 30, nilai tengah 28, frekuensi 5. Frekuensi kedua dikali dengan nilai tengah 8 sama dengan 16. Frekuensi 10 dikali dengan 13 sama dengan 130. Frekuensi 18 dikali 18 sama dengan 324. Frekuensi 45 dikali 23 sama dengan 1035. Frekuensi 5 dikali nilai tengah 28 sama dengan 140. Frekuensi dikali nilai tengah kuadrat 8 kuadrat dikali 2 hasilnya 128. 13 kuadrat dikali 10 hasilnya 1690. 18 kuadrat dikali 18 sama dengan 5832. 23 kuadrat dikali 45 hasilnya 23.805. 28 kuadrat dikali 5 hasilnya 3.920. Frekuensi sama dengan 80, jumlah frekuensi dikali nilai tengah sama dengan 1645. Jumlah frekuensi dikali nilai tengah kuadrat sama dengan 35.375. Dan dari tabel di atas, kita memperoleh sigma F sama dengan 80, sigma Fx sama dengan 1645, dan sigma Fx sama dengan 35.375. Maka varian apa? Maka varian kuadrat sama dengan sigma Fx kuadrat per sigma F dikurangi dalam kurung sigma Fx per sigma F kuadrat sama dengan 35.375 dibagi 80 dikurangi dalam kurung 1645 dibagi 80 kuadrat, dan hasilnya yaitu 19,37. Maka simpangan baku kuadratnya pindah ruas ke kanan, oleh karena itu 19,37 diakarkan. Jadi akar 19,37 sama dengan 4,4. Sebelum pandemi COVID-19, sekolah mencatat waktu yang diperlukan oleh siswa untuk makan siang di kantin. Dipulangkan ke menit terdekat, hasilnya adalah sebagai berikut. Waktu yang diperlukan dalam menit ada 35 menit, frekuensinya ada 3. 36 menit, frekuensinya 17. 37 menit, frekuensinya 39. Dan 38 menit, frekuensinya 34. Dalam soal yang A, tentukanlah rata-rata dari data tersebut. Yang B, tentukanlah simpangan bakunya. Tentukanlah rata-rata dari data tersebut. Jadi untuk menentukan rata-rata atau min itu kita bisa menggunakan rumus X bar sama dengan sigma X per N atau frekuensi. Nah, langsung saja. Pertama itu bisa kita kalikan frekuensi dengan waktu. Frekuensi yang pertama itu ada 3 dikalikan dengan waktunya itu 35 plus frekuensi 17 dikali dengan 36 plus frekuensi 29 dikali dengan 37 plus frekuensi 34
dikali dengan waktu 38 per N-nya itu ada 3 plus 17, 29, dan yang terakhir itu ada 34. Jadi 3 dikali 35 itu 105, 17 dikali 36 612, 29 dikali 37 1073, dan 34 dikali 38 itu 1292. Nah, hasilnya itu ada 3082 per jumlah dari frekuensi ini ada 83. Jadi 3082 dibagi dengan 83 itu adalah 37,13. Jadi rata-rata dari data tersebut adalah 37,13. Yang B soalnya adalah tentukanlah simpangan bakunya. Dan di sini sudah diketahui bahwa X bar sama dengan 37,13. Cara menentukan simpangan bakunya menggunakan rumus sigma nilai tengah kurangi X bar kuadrat sama dengan 35 dikurangi 37,13 kuadrat ditambah 36 dikurangi 37,13 kuadrat tambah lagi 37 kurangi 37,13 kuadrat ditambah 38 kurangi 37,13 kuadrat. Dan kita hitung pengurangannya dulu karena di dalam kurung itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Masukkan nilai min 2,13 kuadrat min 1,13 kuadrat ditambah 0,13 min 0,13 kuadrat tambah 0,8 kuadrat. Mari kita kuadratkan bilangan-bilangan. Yang pertama min 2,13 kuadrat sama dengan 4,54 tambah min 1,13 kuadrat sama dengan 1,28 tambah min 0,13 kuadrat sama dengan 0,02 tambah 0,87 kuadrat sama dengan 0,76. Dan hasil ini kita jumlahkan dan hasilnya yaitu 6,6. Untuk menentukan simpangan baku kita harus mencari sigma dalam kurung nilai tengah min X bar kuadrat. Jadi untuk mencari simpangan bakunya kita menggunakan rumus S sama dengan akar sigma nilai tengah kurangi X bar kuadrat per n atau jumlah data. Kita masukin angka-angkanya. Sigma dalam kurung nilai tengah min X bar kuadrat hasilnya adalah 6,6. Kita tulis 6,6. Jumlah datanya yaitu 83. Kita tulis. Menghasilkan akar 0,08. Dan akar 0,08 yaitu 0,28. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.